Hai guys, pada suatu hari di rumah SpongeBob, terlihat Gary dalam kondisi ngantuk ingin tidur, yang setelah berada di atas dirinya pun langsung memejamkan mata. Namun di saat ia baru terlelap, tiba-tiba terdengar suara SpongeBob dari luar yang mencoba memanggil sang Gary. Dirinya yang berusaha bangkit dan mencoba keluar rumah. Mengejutkan setelah sampai kepada SpongeBob, terpantau di sini Gary diberikan suatu hadiah. Yang ketika bungkus kado dibuka, terlihat rumah berukuran kecil muncul yang berfungsi sebagai tempat tinggal peliharaan SpongeBob. Di sini sang Gary yang masih ragu dengan tempat tinggal barunya, SpongeBob pun langsung berusaha untuk membujuknya agar bisa masuk ke dalam. Kemudian setelah berhasil masuk, terpantau lagi-lagi ekspresi Gary masih belum terbiasa. Ya walaupun SpongeBob tak ragu akan hal itu. Juga berlanjut dirinya pun meninggalkan sang peliharaan. Selanjutnya tak berapa lama dari kejadian dan tiba saatnya sore. Di sini SpongeBob mencoba memanggil sang Gary untuk pulang ke rumah. Namun ketika Gary tak kunjung muncul dan ia langsung melihat ke dalam untuk melihat keadaan, malah di saat SpongeBob berusaha mengajak pulang, sang peliharaan menolak, yang kemudian menutup pintu dengan keras. Sampai-sampai SpongeBob terkena efek benturan. Kemudian waktu demi waktu berlalu, serta tiba saatnya malam dan SpongeBob bersiap ingin tidur. Tiba-tiba ada terdengar suara bising di luar, yang ketika mencoba melihat ternyata suara yang dimaksud berasal dari rumah sang Gary. Akan tetapi ketika SpongeBob lagi memandang dari jendela, malah mengejutkan Squidward tiba-tiba muncul yang marah-marah kepada SpongeBob tentang suara yang dihasilkan. Di sini SpongeBob yang berusaha mengatakan kalau suara tersebut berasal dari rumah Gary di bawah. Sang Squidward pun tetap bersikeras mengamuk, serta berlanjut menelpon Larry untuk meminta bantuan kalau ia tidak bisa tidur. Dan langsung saja setelah berhasil melapor, mengejutkan tanpa sepengetahuan Squid, tangan besar sang lobster muncul yang dengan cepat menghantam dengan keras sampai-sampai dirinya terlelap. Hingga untuk keesokan harinya, SpongeBob pun langsung keluar rumah yang dengan sigap menuju ke tempat sang peliharaan. Namun di sini yang sangat bikin terheran, ternyata rumah Gary telah berhasil direnovasi berkat suara bising yang ia lakukan tadi malam. Kemudian SpongeBob yang langsung masuk untuk melihat keadaan, malah dirinya terkejut setelah membuka tirai yang memperlihatkan suasana di dalam ruangan. Tak cukup di situ, di saat Gary dipanggil dan ia muncul, mengejutkan sekali ternyata ia telah memiliki peliharaan yang sangat mirip dengan kehidupan SpongeBob. Apalagi cangkangnya juga ditambahkan hiasan pelengkap. Dengan kejadian tersebut, SpongeBob yang merasakan hal unik, ia pun langsung berekspresi senang hingga dirinya berakhir keluar yang melakukan selebrasi akan kelucuan yang terjadi. Kemudian tak berapa lama dari aksi SpongeBob, ternyata di samping rumah Gary telah ada seseorang yang tinggal juga, yang tingkahnya seperti sang Squidward. Selanjutnya di saat SpongeBob bertingkah kembali setelah memandang makhluk yang dimaksud, malah di sisi lain Squidward merasa terganggu yang berlanjut dirinya mendatangi SpongeBob. Namun apa boleh buat, di saat berjalan dirinya tiba-tiba terjatuh, yang setelah dilihat itu merupakan sebuah batu yang merupakan rumah seekor makhluk yang mirip seperti Patrick. Sang Squid yang mencoba memandang dari dekat untuk melihat lebih detail, malah ternyata dirinya kembali melihat hewan yang lain yang serupa dengan Squidward. Hingga di saat ia memainkan sebuah klarinet, sontak Squid yang melihat langsung berekspresi imut yang dikarenakan melihat duplikat dirinya. Apalagi ketika yang lainnya juga berusaha mendekat dan berkumpul, disitulah ia menjadi sangat bergembira sampai-sampai bagian atas kepala meledak. Di detik yang sama, SpongeBob dan Patrick yang berusaha mengikuti kesenangan, malah nggak habis pikir sang Patrick masih bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Di situ SpongeBob yang berusaha menjawab pertanyaan, ia pun langsung menarik kepala bintang laut ke arah lokasi kejadian. Hingga ketika Patrick mengerti apa yang terjadi, ia pun lagi-lagi melanjutkan ekspresi imut yang bersama-sama diikuti SpongeBob dan Squidward.
Sampai-sampai hewan yang dimaksud terheran melihatnya. Kemudian selepas dari kejadian yang terjadi, di sini terpantau makhluk bulu babi sedang bercocok tanam. Yang sialnya ketika siput di samping rumahnya melihat, mereka berdua malah merusuhi hingga dirinya yang mengalami mengamuk dan marah, seperti halnya dengan seorang Squidward. Namun apa boleh buat, sang Squid yang tidak terima dengan apa yang terjadi, malah SpongeBob yang mendengar tidak ambil pusing. Yang berlanjut Patrick membunyikan sebuah trompet sampai-sampai ia yang mengalami pun kesal. Kemudian waktu siang yang berlalu dan tiba saatnya malam, di sini terpantau makhluk-makhluk kecil sedang bersiap ingin tidur. Yang ketika semuanya sudah masuk, malah sang Gary sempat memanggil sang Patrick kecil hingga panggilan yang didengar disambut yang mereka lakukan berkali-kali. Serta berakhir taman mereka yang berada di tengah kembali emosi dan marah akan hal itu. Tapi lucunya di lain sisi sang SpongeBob dan Patrick serta Squidward yang tidur di luar, malah mereka berdua melakukan aksi sambut-sambutan seperti yang baru dibuat oleh sang Gary. Yang berlanjut Squidward yang di tengah pun mengamuk. Detik-detik pun berlalu dan tiba saatnya pagi. Di sini ternyata mereka semua masih asik terlelap. Yang dengan hal itu tanpa sepengetahuan tiba-tiba Tuan Crab datang dengan nada marah memanggil SpongeBob dan Squidward. Mereka berdua yang telah bangun, ia pun berlanjut marah. Yang dalam pembicaraan tersebut ia sangat menyayangkan kenapa SpongeBob dan Squidward tidak masuk bekerja. Apalagi selama mereka berdua tidak masuk, seluruh pekerjaan di restoran dilakukan oleh dirinya sendiri, baik itu tukang masak dan kasir. Sampai-sampai dengan kejadian yang dimaksud tangannya menjadi melepuh. Namun di saat SpongeBob meminta maaf dengan apa yang terjadi, malah mengejutkan ada seekor makhluk kecil berbentuk Tuan Crab yang kemudian datang ke rumah Gary untuk mengajaknya bekerja di restoran. Sampai-sampai sang Tuan Crab tidak melanjutkan amarahnya serta mencoba menikmati untuk melihat. Selanjutnya setelah Gary keluar dan diberikan topi, ia pun melanjutkan pergi ke tempatnya bekerja, layaknya seperti seorang SpongeBob. Apalagi di sini restoran yang dimaksud sangat mirip seperti Krusty Krab. Mereka yang sudah berhasil masuk ke dalam, terpantau Gary langsung diarahkan ke dapur untuk memasak menu yang akan dibuat. Seperti yang terpantau di saat yang lainnya sedang asik menikmati pemandangan, tiba-tiba ada sekumpulan orang-orang datang yang dengan cepat masuk ingin memesan sesuatu. Namun saking banyaknya yang memesan, sang kasir langsung terkejut, serta Tuan Crab kecil langsung beraksi dengan memberikan sebuah spatula kepada Gary untuk memasak. Apalagi yang bikin unik, spatula yang dimaksud bisa berubah menjadi 3. Sang Gary yang telah diberikan alat, sangat disayangkan dirinya yang melihat kejadian brutal malah ia tidak dapat memasak. Yang dengan keraguan tersebut akhirnya spatula yang diberi berlanjut dihancurkan hingga ia langsung kabur untuk keluar. Setelah ditelusuri lagi, rupanya sang Gary mengambil alat berat yang ia gunakan untuk meratakan semua bangunan kecil termasuk rumahnya sendiri. Yang kemudian setelah beres ia pun memutuskan untuk masuk ke rumah SpongeBob. Ya, walaupun dengan kejadian yang dimaksud, mereka yang sedang asik menonton sempat bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan film pun berakhir. Hai guys, pada suatu hari di saat Patrick tidur, terlihat ketika dirinya terlelap tiba-tiba ada cahaya muncul yang kemudian ranjangnya terbalik hingga membuat Patrick langsung terlempar ke studio acara. Di sini ia yang masih bingung dengan apa yang terjadi. Mengejutkan ada seseorang yang berbicara di mana sang bintang laut diperintahkan untuk melihat semprotan di atas meja. Sang Patrick yang langsung tertarik dan mencoba memegangnya, tak disangka di saat disemprotkan, wajah Patrick dengan cepat berubah, layaknya seperti pemandu acara televisi. Patrick yang langsung menuju ke panggung dan menaiki sesuatu untuk pergi, tapi tidak dengan ayah Patrick yang menghancurkan TV-nya setelah memandang acara yang dimaksud, serta memasuki ke wadah pembuatan makanan. Akan tetapi ketika ibu Patrick ingin membuka bagian kulkas, tak disangka Patrick sudah berada di dalam
Ia mengatakan kalau mereka berdua akan menjadi bintang tamu acara. Sang bintang laut yang langsung pergi dan langsung memulai proyeknya. Terpantau di sini ia memainkan suatu permainan di mana dalam game tersebut orang tua Patrick akan menebak nama makanan yang akan diberi. Dirinya yang dengan sigap mengambil makanan dan memberi kepada sang ibu, sial sang ibu tak dapat benar menebak, yang membuat Patrick ingin melanjutkan kepada sang ayah. Namun di sini yang bikin unik ketika Patrick memberikan menu, ternyata menu tersebut memiliki bentuk yang sedikit aneh. Serta di saat ayahnya mencoba melahap, malah makanan yang dimaksud tak dapat digigit yang kemudian berakhir meledak. Sampai-sampai seluruh badannya terkena cipratan hijau. Selanjutnya, kedua orang tua Patrick yang sudah menyerah dengan permainan, Patrick pun langsung mengatakan kekalahan yang menjadikan tidak bisa mendapatkan hadiah di atas meja. Terlepas dari hal itu semua, di sisi lain terlihat kakek Patrick sedang mengukir sebuah benda yang jika dilihat lebih dekat, benda tersebut merupakan sebutir beras yang dijadikan seni. Tapi apa boleh buat di saat asik-asiknya bintang laut tiba-tiba muncul yang sontak membuat hasil karyanya hancur. Sang kakek yang berusaha ingin marah kepada sang cucu, tapi Patrick berbicara duluan tentang acaranya yang berakhir dirinya tak jadi marah serta dengan cepat kakek tua dibawa pergi. Ketika sudah sampai, sang Patrick pun memberikan judul permainan, juga langsung memulai game di detik yang sama. Kemudian Patrick yang memerintahkan sang kakek untuk mengeluarkan seluruh barang bawaan. Ia pun sempat bersembunyi terlebih dahulu untuk menghindari adanya benda berbahaya. Setelah itu barulah ia membuka penjepit badan dan perlahan mengeluarkan beberapa barang yang disimpan dengan cara masuk ke bagian lapisan kulit. Namun yang bikin terheran di saat dirinya sedang asik, tiba-tiba ada seseorang kakek tua yang juga keluar, yang selanjutnya kembali dimasukkan ke dalam. Tak berapa lama setelahnya, ketika semua barang berhasil dibongkar dan Patrick kembali lagi ke panggung, malah tak disangka Patrick memperlihatkan satu buah peledak di bokong yang berakhir meledak dengan keras sampai-sampai kakeknya menjadi gosong. Dan Patrick hanya berekspresi biasa saja dan melanjutkan mencari kandidat lain. Di situasi lain, sang Squidina yang sedang asik bermain dengan beberapa boneka, malah Patrick tak disangka datang yang kembali lagi-lagi mengatakan kalau dia sedang butuh peserta untuk sebuah acara. Bintang laut yang dengan sigap membawanya pergi. Malah ketika sudah sampai, Patrick dengan sigap memberi judul permainan. Ya walaupun di saat lagi asik berbicara, mengejutkan Sandy muncul yang langsung merampas mikrofon untuk berbicara. Yang dimana dalam pembicaraannya, misi Squidina adalah mencari monster berbentuk gelas kopi yang berada di pintu kemana saja. Selanjutnya Patrick yang tak mau banyak aksi, dengan cepat memasukkan adiknya ke dalam pintu. Yang setelah berada di dalam terlihat ada seseorang berbentuk Patrick yang sedang memukul batu dan menyiram menggunakan cairan kopi. Namun Squidina yang berusaha memukul untuk mencari monster, malah tangan bintang laut purba terpukul hingga berakhir ia kesakitan terkena minuman yang ia tuang. Ia yang telah kembali dan mengatakan tentang misinya, malah Patrick mengatakan belum selesai, yang berlanjut ia kembali mencari ke tempat lain. Tapi apa boleh buat ketika sudah sampai dan melakukan misi, lagi-lagi tak kunjung berhasil, hingga penjelajahan Squidina memutari seluruh lokasi termasuk tempat-tempat bersejarah. Sang Squidina yang sudah kembali untuk mempertanyakan misinya, malah Patrick mengatakan misinya gagal dan hanya pergi begitu saja dengan Sandy yang lengket di badannya. Dan Squidina hanya bisa pasrah pergi dengan meninggalkan gelas minuman yang dalam kondisi hidup. Kemudian Patrick yang tak cukup puas kembali ia menawarkan seseorang untuk bermain. Namun sial, peserta yang sebelumnya yang sempat dikerjai Patrick muncul dengan kondisi marah ingin menghajar. Serta yang bikin unik lagi, aksi balasan mereka berempat akan dipandu dengan seorang host. Setelah menunjukkan judul permainan, berlanjut mereka pun semua mengejar sang bintang laut, yang dalam pengejarannya mereka sempat memutari bagian dalam rumah. Sampai-sampai Patrick yang tak bisa kemana-mana dihajar oleh mereka berempat menggunakan setruman listrik yang dikontrol dari kendaraan mereka.
Tak cukup dengan itu, Squidina yang memberikan pilihan kepada Patrick akan ruangan di depan. Sang bintang laut malah terkejut, yang sepertinya dikarenakan memandang ruangan yang dipenuhi oleh alat penghancur dan seorang bodyguard. Kemudian Patrick yang tak punya pilihan lagi, akhirnya ia memutuskan untuk menabrak dinding. Yang beruntung ia jatuh dengan selamat karena Sandy yang berada di dalam tubuhnya menghidupkan roket penerbang yang berakhir kabur menjauh. Situasi yang sudah berakhir, ternyata pemandu acara digantikan oleh ayah Patrick, yang dengan senangnya mereka berbicara tentang permainan yang dimaksud. Tapi di sisi lain terpantau gelas yang masih menjadi misteri tiba-tiba bergerak, yang selanjutnya berubah menjadi monster. Sampai-sampai dengan itu ruangan mereka sempat bergetar. Namun mereka tidak mengetahui apa yang terjadi. Mengejutkan, di luar terlihat ada yang berlarian, yang dimana monster yang tadi membuat rusuh di luar sampai-sampai orang tersebut diinjak. Kemudian mereka yang langsung keluar untuk melihat, benar saja monster besar yang berdiri di depan merupakan gelas yang tadinya berada di meja, yang sontak saja membuat Squidina senang karena misi pencariannya berhasil. Tapi monster besar yang telah mengetahui keberadaan mereka, tak disangka keluarga Patrick diinjak hingga tak terlihat satupun. Namun tak berapa lama kemudian Patrick kembali lagi ke rumah, yang dengan santuy mendarat tanpa mengetahui adanya bahaya. Hingga ketika orang berlarian dan ia terkejut melihat monster, barulah ia ketakutan yang tak ketinggalan dengan Sandy. Selanjutnya Patrick yang melihat keluarganya berada di kaki monster, ia pun mencoba mengangkat ibu jari dan langsung meminta maaf dengan apa yang ia telah lakukan. Dan di saat keluarga Patrick sepakat ingin menghajar monster, tak disangka Patrick berubah menjadi robot yang diikuti oleh sang ayah, sang ibu, juga Squidina dan kakek. Ketika berhasil bersatu berubah menjadi robot yang besar, monster pun langsung terkejut. Hingga disitulah masing-masing mereka maju untuk baku hantam. Monster yang berlari menggunakan kaki, tapi tidak dengan robot Patrick yang menggunakan mesin pendorong untuk maju. Hingga ketika sudah dekat dan mereka sudah bersiap ingin benturan, sial, hal konyol terjadi, yang mana tiba-tiba alarm berbunyi yang mengatakan jadwal meminum kopi. Sontak dengan itu robot yang dimaksud malah memberikan minuman, sampai-sampai monster tersebut menjadi senang. Dan berakhir mereka berdua menjadi berdamai. Dan film pun berakhir.